Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran tentang Information System Development. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Fikri Adam dengan NIM belakang 72 dengan dosen pengampu Siti Umi Masrurah. Nah, di pembahasan kali ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama ada CMM, yang kedua membedakan sistem file cycle dan sistem development methodology, yang ketiga menjelaskan 10 prinsip dasar sistem development, yang keempat menentukan masalah, peluang, dan arahan sebagai pemicu proyek pengembangan sistem. Yang kelima menjelaskan framework features untuk mengkategorikan problem, peluang, dan arahan. Yang keenam ada menjelaskan tahapan esensial sistem development. Yang ketujuh menjelaskan cross life cycle activity yang tumpang tindih dengan beberapa fase pengembangan sistem. Yang ke-8 ada jelaskan rute alternatif yang khas melalui fase dasar pengembangan sistem. Dan terakhir ada jelaskan berbagai alat otomatisasi pengembangan sistem. Nah, di gambar ini adalah contoh metode pemegang saham untuk meningkatkan sistem informasi dan perangkat lunak. Nah, dari gambar tersebut memiliki variasi yang banyak dengan menggunakan proses yang konsisten, maka membuat efisiensi membolehkan manajemen untuk mengalihkan sumber daya antar proyek. Selanjutnya, proses of system development. System development proses adalah seperangkat aktivitas metode praktik terbaik, hasil, dan alat otomatis yang digunakan pemegang saham untuk mengembangkan dan terus meningkatkan sistem dan perangkat lunak. Hal yang perlu diperhatikan adalah variasi yang banyak, memiliki dampak, membuat efisiensi yang membolehkan manajemen untuk mengalihkan sumber daya antara proyek, kemudahan pengalihan sumber daya antar proyek. Yang kedua ada dokumentasi yang konsisten yang mengurangi biaya maintenance. Yang terakhir ada meningkatkan kualitas. CMM Process Management Model. CMM Process Management Model yaitu framework yang sudah terstandarisasi untuk mengukur maturity level sebuah information system development dan manajemen proses dan produce sebuah organisasi. Nah, di sini ada beberapa tahapan levelnya. Yang pertama itu ada level 1, yaitu initial. Proyek tidak mengikuti proses yang ditentukan, prosesnya tidak teratur dan kacau. Yang kedua ada level 2 atau repeatable, teknik manajemen proyek dasar ditetapkan dan keberhasilan dapat diulang. Di level ketiga ada definite, telah dibeli atau dikembangkan proses perangkat lunak untuk standar organisasi. Yang selanjutnya ada level 4, manajemen ya. Organisasi memantau dan mengontrol proses sendiri melalui pengumpulan dan analisis data. Yang kelima ada level 5 optimizing, yaitu proses untuk ditingkatkan melalui pemantauan, umpan balik dan proses saat ini dan dilakukan inovasi untuk melayani kebutuhan organisasi yang lebih baik. Ini adalah contoh CMM dalam gambar. Di sini dijelaskan bahwa di level 1 itu lebih risky dan di level 5 itu lebih kompetitif. Di sini contoh bagian dari impact of system development process on quality. Life cycle versus metodologi. Di sini sistem life cycle memfaktorkan masa pakai sistem informasi menjadi dua tahapan. Yang pertama, pengembangan sistem dan operasi pemeliharaan sistem. Di sistem development metodologi, pendekatan formal untuk proses pengembangan sistem adalah proses pengembangan standar yang mendefinisikan serangkaian aktivitas, metode, praktik terbaik, hasil, dan alat otomatis yang digunakan untuk pengembangan sistem dan manajer proyek untuk pengembangan dan terus meningkatkan sistem informasi dan perangkat lunak. Di sini contoh gambar dari sistem life cycle yang saling berhubungan antara life cycle stage, antara sistem development proses dengan sistem operation and maintenance. Representative System Development Methodology, yaitu ada Architect Rapid Application Development atau RAD,
Yang kedua ada Dynamic System Development atau DSDM. Yang ketiga ada Joint Application Development atau JAD. Yang keempat ada Information Engineering atau AI. Yang kelima ada Rapid Application Development atau RAD. Yang keenam ada Rational Unified Process ROP. Dan ketujuh ada Struktur Analisa dan Desain. Yang terakhir ada Extreme Programming atau XP. Principle of System Development. Yang pertama itu melibatkan pengguna sistem. Yang kedua, gunakan pendekatan pemecahan masalah. Yang ketiga, menetapkan fase dan kegiatan. Yang keempat, ada dokumentasi sepanjang development. Yang kelima, ada menetapkan standar. Keenam, mengelola proses dan proyek. Ketujuh, membenarkan sistem sebagai investasi modal. Yang ke-8 ada jangan takut untuk membatalkan atau merevisi cakupan. Yang ke-9 ada divide and conquer. Yang terakhir ada merancang sistem untuk pertumbuhan dan perubahan. Use a problem solving approach. Pendekatan pemecahan masalah secara klasik. Gimana sih caranya? Yang pertama itu ada pelajari dan pahami masalahnya, konteksnya, dan dampaknya. Yang kedua, tentukan rekrutmennya. Yang ketiga, identifikasi kandidat solusi yang memenuhi rekrutmen dan pilih solusi terbaik. Yang keempat, desain dan implementasi solusi tersebut. Yang kelima, amati dan evaluasi dampak solusi dan sempurnakan solusinya sesuai hasilnya. Establish phase and activity. Overlap of system development phase. Di sini adalah fase di mana semua aktivitas secara berurutan bekerja, dari project management, scope definition, problem analisa, recruitment definition, logical design, definition analysis, physical design, konstruksi dan testing, dan selanjutnya. Manajemen the process and project. Proses manajemen aktivitas yang sedang terjadi atau jalan yang mendokumentasi, mengatur, dan mengawasi kegunaan dan mengimprove sebuah metodologi yang dipilih oleh organisasi untuk sistem development. Project management adalah proses perlingkupan perencanaan, penempatan staf, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian proyek untuk mengembangkan sistem informasi dengan biaya minimum dalam kerangka waktu tertentu dan kualitas yang dapat diterima. Justify information system as capital investment. Cost effective. Hasil yang diperoleh dengan menyeimbangkan antara biaya seumur hidup untuk mengembangkan, memelihara, dan mengoperasiasikan sistem informasi dan manfaat yang diperoleh dari sistem itu. Efektivitas biaya diukur dengan analisis biaya manfaat. Strategi Information System Plan. Rencana strategi formal untuk jangka waktu 3-5 tahun untuk membangun dan meningkatkan infrastruktur teknologi, informasi, dan aplikasi sistem informasi yang menggunakan infrastruktur tersebut. Strategi Enterprise Plan. Rencana strategi formal dengan jangka waktu 3-5 tahun untuk seluruh bisnis yang mendefinisikan misi, visi, tujuan, strategi, tolak ukur, dan ukuran kemajuan dan pencapaian. Biasanya rencana strategi perusahaan dilengkapi dengan rencana unit bisnis strategi yang menentukan bagaimana setiap unit bisnis akan berkontribusi pada rencana tersebut. Rencana sistem informasi adalah salah satu dari rencana tingkat unit tersebut. Don't be afraid to cancel or revise scope. Creeping commitment, sebuah strategi di mana kelayakan dan risiko terus dievaluasi kembali di seluruh proyek, menyesuaikan kembali kepada budget dan waktu. Risk management, proses mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan apa yang mungkin salah dalam suatu proyek sebelum menjadi ancaman bagi keberhasilan penyelesaian proyek atau implementasi sistem informasi. Manajemen risiko didorong oleh analisis atau penilaian risiko. Where do system development project come from? Di problem, terdapat masalah situasi yang tidak diinginkan yang mencegah organisasi mencapai tujuan, sasaran, atau tujuan sepenuhnya. Opportunity, kesempatan untuk meningkatkan organisasi walau tidak ada masalah. Directive,
Peraturan baru yang memaksa perubahan mungkin karena masalah internal, eksternal, atau mungkin karena peraturan pemerintah. Nah, plan dari project. Terdapat strategi dan rencana. Sudah direncanakan untuk long term bisnisnya gimana, untuk jangka panjang. Didesain bisnis project. Sudah dianalisis, dihilangkan hal-hal yang tidak perlu, ada yang harus ditingkatkan dan atau ditambahkan. Plan project. Dikarenakan hal tentu, kesempatan atau peraturan yang terjadi tadi dibahas yang tiba-tiba mengubah arus bisnis. String commit. Badan administrasi pemilik sistem dan eksekutif teknologi informasi yang memprioritaskan dan menyetujui calon proyek pengembangan sistem. Backlog. Gudang proposal proyek yang tidak dapat didanai atau dikelola karena prioritasnya lebih rendah daripada yang telah disetujui oleh pengembang sistem. Ini adalah the big problem solving framework motivation. Nah, di sini the big problem solving framework motivation. Untuk P itu diibaratkan oleh performs, meningkatkan respon time, kapasitas beban sistem. Untuk I itu ada information, mungkin karena kurangnya informasi yang dihasilkan, diperoleh, disimpan oleh sistem. Ekonomis, biaya yang digunakan mungkin terlalu besar, tidak bisa diprediksi, tidak jelas profitnya atau untungnya masih bisa dikembangkan. Selanjutnya C atau kontrol, keamanan data kurang terkontrol atau mungkin kontrol yang berlebihan yang mengganggu customer, pegawai, atau membebankan sistem yang seperti ini harus dibenarkan. Yaitu efisiensi data, redundant atau duplikat, terlalu banyak hal yang harus dilakukan sehingga tidak efisien dan lain-lain. Yang terakhir ada S atau service atau supplier, sistem menghasilkan hasil yang tidak konsisten, tidak akurat, sulit dipelajari, sulit digunakan, dan lain-lain. Untuk project phase, untuk phase proyeknya ini adalah framework phase framework, the application of system thinking. Di sini ada the phase dan classic phase. Ini ada contoh phase project phase. Scope definition phase, problem statement, penyataan dan kategori masalah, peluang, dan arahan juga dapat mencakup kendala dan visi awal untuk solusi sinonim termasuk studi pendahuluan dan penilaian kelayakan. Constraint, faktor batasan atau pengekangan apapun yang dapat membatasi solusi atau proses pemecahan masalah. Scope creep, fenomena untuk di mana persyaratan dan harapan proyek meningkat seringkali tanpa memperhatikan dampak pada anggaran dan jadwal. Statement of work, kontak dengan manajemen dan komunitas pengguna untuk mengembangkan atau meningkatkan sistem informasi, mendefinisikan visi ruang lingkup, kendala persyaratan penggunaan tingkat tinggi, jadwal dan anggaran. Sinonim termasuk piagam proyek, rencana proyek, dan perjanjian tingkat layanan. Recruitment analisa phase, apa aja sih kapabilitas sistemnya. Terus yang kedua, apa aja data yang diambil dan disimpan di mana. Yang ketiga, bagaimana perform yang diharapkannya. Dan yang terakhir, apa saja prioritas rekrutmennya. Logical design phase. Logical design itu terjemahannya kebutuhan pengguna bisnis ke dalam model sistem yang hanya menggambarkan kebutuhan bisnis dan tidak mungkin desain teknis atau implementasi persyaratan tersebut. Sinonim umum termasuk desain konseptual dan desain esensial. Sistem model, gambaran dari suatu sistem yang merepresentasikan realitas yang diinginkan. Model ini memfasilitasi komunikasi yang lebih baik antara pengguna sistem,
analis sistem, perancang sistem, dan pembuat sistem. Ketiga ada analisis paralis. Istilah satir yang diciptakan oleh menggambarkan kondisi proyek umum di mana pemodelan sistem yang berlebihan secara dramatis memperlambat kemajuan menuju implementasi solusi sistem yang dimaksud. Design analisis phase. Candidate solution evaluation in terms of technical feasibility, solusinya secara teknis praktis atau tidak. Apakah stafnya punya kemampuan teknis untuk desain dan membuatnya. Operational feasibility, solusinya akan memenuhkan rekrutmen user atau tidak. Seberapa efektif? Bagaimana solusinya akan merubah lingkungan kerja user? Dan bagaimana perasaan user tentang solusi ini? Economy feasibility, apakah solusinya cost efektif? Schedule feasibility, apakah solusinya bisa didesain dan diimplementasi berdasarkan waktu yang ditentukan? Risk feasibility, kemungkinan sukses implementasinya berapa persen? Physical design integration phase. Physical design diterjemahkan kebutuhan pengguna bisnis ke dalam model sistem yang menggambarkan implementasi teknis dari kebutuhan bisnis pengguna. Sinonim umum termasuk desain teknis atau model implementasi. Ini adalah dua pengertian filosofi ekstrim dari desain fisik. Pertama ada desain specification, model sistem fisik dan spesifikasi rinci diproduksi sebagai serangkaian cetak biru tertulis atau yang dihasilkan komputer untuk konstruksi. Yang kedua ada desain by prototype, aplikasi atau subsistem yang tidak lengkap tetapi berfungsi disebut prototype. Dibangun dan disempurnakan berdasarkan umpan balik dari pengguna dan perancang lainnya. Construction and testing phase. Construction and test system komponen yaitu terdiri dari software, tools, custom build, database, user and system interface, hardware, and network. Installasi and delivery phase. Mengirimkan sistem ke dalam operasi atau produksi, memberikan pelatihan pengguna, memberikan dokumentasi yang lengkap, konversikan data yang ada. System information maintenance. Sistem support, dukungan teknis yang berkelanjutan untuk pengguna sistem, serta pemeliharaan yang diperlukan untuk menangani kesalahan, kelalaian, atau persyaratan baru yang mungkin timbul. Cross life cycle activity. Cross life cycle activity kegiatan untuk mengintip beberapa phase. Phase finding, proses formal menggunakan penelitian, wawancara, rapat, kuesioner, pengambilan sampel, dan teknik lainnya untuk pengumpulan informasi tentang masalah sistem, persyaratan, dan prevensi. Document and presentation. Dokumentasi merekam fakta dan spesifikasi untuk sistem untuk referensi saat ini dan masa depan. Presentasi mengkomunikasikan temuan, rekomendasi, dan dokumentasi untuk ditinjau oleh pengguna dan manajer yang tertarik. Repository, database atau directory file, tempat pengembangan sistem penyimpanan semua dokumentasi, pengetahuan, dan artefak untuk sistem informasi atau proyek. Feasibility analysis, dan yang terakhir process and management, project management. Ini contoh cara kerja dari sistem development, documentation, repository, and presentation. Sequel versus iterative development. Waterfall development merupakan pendekatan terhadap analisis dan desain sistem yang menyelesaikan setiap phase atau demi satu dan hanya sekali. Iterative development, pendekatan untuk analisis dan desain sistem yang melengkapi seluruh sistem informasi dalam iterasi yang berurutan. Setiap iterasi melakukan beberapa analisis, beberapa desain, dan beberapa konstruksi. Sinonimnya adalah incremental dan spiral. Model driven development strategy. Model driven development strategy adalah pengembangan sistem yang menekan pada penggambaran model sistem untuk membantu memvisualisasikan dan menganalisis masalah, menentukan kebutuhan bisnis, dan merancang sistem informasi. Proses modeling. Teknik berpusat pada proses yang dipopulerkan oleh analisis struktur dan metodologi desain yang menggunakan model persyaratan proses bisnis untuk mendapatkan desain perangkat lunak yang efektif untuk suatu sistem. Data modeling.
Teknik berpusat pada data yang digunakan untuk memodelkan persyaratan data bisnis dan merancang sistem basis data yang memenuhi persyaratan tersebut. Object modeling, sebuah teknik yang mencoba untuk menggabungkan data dan memproses masalah ke dalam konstruksi tunggal yang disebut objek. Model objek adalah diagram yang mendokumentasikan sistem dalam hal objek dan interaksinya. Logical versus physical model. Logika model merepresentasikan bergambar yang menggambarkan apa sistem itu dan apa yang dilakukannya. Physical model merepresentasikan bergambar teknis yang menggambarkan apa sistem itu dan apa yang dilakukan dan bagaimana sistem mengimplementasikannya. Ini contoh model development strategi yang dijalankan oleh repository of system knowledge. Model development strategi yang pertama ada advantage, yaitu yang pertama ada persyaratan seringkali lebih menyeluruh, lebih mudah untuk menganalisis alternatif. Yang kedua, spesifikasi desain seringkali lebih stabil dan fleksibel. Sistem dapat dibangun dengan lebih benar untuk pertama kalinya. Desain vintage memakan banyak waktu model hanya sebagai pemahaman pengguna tentang persyaratan. Yang ketiga, mengurangi peran pengguna karena gambaran bukan perangkat lunak. Yang terakhir, bisa tidak fleksibel. Rapid Application Development Strategy. Rapid Application Development atau RAD, strategi pengembangan sistem yang menekan kecepatan pengembangan melalui keterlibatan pengguna yang luas dalam konstruksi yang cepat, berulang, dan bertahap dari serangkaian prototipe yang berfungsi dari suatu sistem yang akhirnya berkembang menjadi sistem final. Prototipe, skala kecil atau perwakilan atau model kerja dari kebutuhan pengguna atau desain yang diusulkan untuk informasi time box. Pengenaan jangka waktu yang tidak dapat diperpanjang biasanya 60-90 hari, di mana versi pertama atau berikutnya dari suatu sistem harus dikirimkan ke dalam operasi. Ini cara kerja dari Rapid Application Development Strategy atau RAD. Rapid Application Development Strategy advantage-nya mendorong partisipasi aktif pengguna dan manajemen. Proyek mendapatkan visibilitas dan pengukuhan yang lebih tinggi. Pemangku kepentingan melihat solusi yang bekerja lebih cepat. Kesalahan terdeteksi sebelumnya. Pengujian dan pelatihan adalah produk sampingan alami. Yang terakhir, proses yang lebih alami karena perubahan diharapkan. Disadvantage-nya yaitu kekurangannya persyaratan pengguna seringkali tidak pasti atau tidak tepat, dapat mendorong mentalitas kode terapan perbaiki, dapat memecahkan masalah yang salah karena analisis masalah disingkat, dapat membuat analisis enggan mempertimbangkan alternatif, pemangku kepentingan enggan membuang prototipe. Terakhir, penekanan pada kecepatan dapat berdampak buruk pada kualitas. Commercial Application Package Implementation Strategy. Commercial Application Package yaitu aplikasi perangkat lunak yang dapat dibeli dan disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan bisnis sejumlah besar organisasi atau industri tertentu. Sinonimnya adalah System Commercial of the Shelf atau COC. Request of Proposal atau RFP, dokumen formal yang mengomunikasikan persyaratan bisnis, teknis, dan dukungan untuk paket perangkat lunak aplikasi kepada vendor yang mungkin ingin bersaing untuk penjualan paket dan layanan aplikasinya. Request for Quotation atau RFQ, dokumen formal yang mengkomunikasikan persyaratan bisnis, teknis, dan dukungan untuk paket perangkat lunak aplikasi ke vendor tunggal yang telah ditentukan mampu memasok paket dan layanan aplikasi tersebut. Gap Analysis, perbandingan persyaratan bisnis dan teknis untuk paket aplikasi komersial terhadap kemampuan dan fitur paket aplikasi komersial tertentu untuk menentukan persyaratan yang tidak dapat dipenuhi. Contoh bagan atau hubungan dari Commercial Application Package Implementation Strategy. Commercial Application Package Implementation Strategy. Advantage-nya yaitu sistem biasanya diimplementasikan lebih cepat,
menghindari staf yang diperlukan untuk mengembangkan solusi internal, umumnya lebih murah, vendor bertanggung jawab atas perbaikan dan koreksi. Terakhir, banyak fungsi bisnis yang lebih mirip daripada tidak sama untuk semua bisnis dalam industri tertentu. Disadvantage-nya bergantung pada kelangsungan hidup jangka panjang vendor, jarang mencerminkan solusi ideal, seringkali penolakan terhadap perubahan proses bisnis untuk beradaptasi dengan perangkat lunak. A system maintain perspective. Automate tools and technology, computer-aided system engineering AutoCAD, application development environment ADIs, dan terakhir proses and project management. Computer-aided software engineering AutoCAD adalah perangkat lunak otomatis yang mendukung gambar dan analisis model sistem dan spesifikasi terkait. Beberapa alat CAD juga menyediakan kemampuan pembuatan prototipe dan pembuatan kode. Itu adalah CAD repository, yaitu database sistem developer, tempat di mana developer dapat menyimpan model sistem, deskripsi dan spesifikasi terperinci dan produk pengembangan sistem lainnya. Forward engineering, kemampuan alat CAD yang dapat menghasilkan initial software atau kode database langsung dari sistem. Reverse engineering, kemampuan alat CAD yang dapat menghasilkan model sistem awal dari perangkat lunak atau kode database. Contoh CAD tool arsitektur. Di arsitekturnya, Application Development Environment adalah alat pengembangan perangkat lunak terintegrasi yang menyediakan semua fasilitas yang diperlukan untuk pengembangan perangkat lunak aplikasi baru dengan kecepatan dan kualitas maksimum. Sinonim umum adalah lingkungan pengembangan terintegrasi atau EDA. Fasilitas EDA adalah dapat mencakup programming language dan interface construction tool, middleware testing tool, version control tool, help authoring tools, repository link. Process and project manager. Proses manager application, alat otomatis yang membantu mendokumentasikan dan mengolah metodologi dan rute hasil dan standar manajemen mutu. Project manager application, alat otomatis untuk membantu merencanakan kegiatan pengembangan sistem. Sebaiknya menggunakan metodologi yang disetujui. Memperkirakan dan menetapkan sumber daya, termasuk orang yang biaya penjadwalan kegiatan dan sumber daya, memantau kemajuan terhadap jadwal dan anggaran, mengontrol dan memodifikasi jadwal dan sumber daya, dan melaporkan proyek kemajuan. Itu aja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.